Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hesti Septianita, SHMH, selaku dosen pengampu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197 yang akan memaparkan materi dengan judul Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan, Studi Perbandingan Restoratif Justice dalam Sistem Common Law dan Civil Law. Baik, langsung saja. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu masih sering terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain. Korban biasanya lebih sering kepada perempuan dan anak-anak. Mereka tidak hanya disakiti secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi juga mengalami tekanan mental dan kehilangan rasa aman. Dalam hukum, kasus KDRT tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku saja. Kita juga perlu pendekatan yang bisa membantu korban pulih dan juga merasa dilindungi. Nah, ada salah satu pendekatan, itu disebut restoratif justice atau keadilan restoratif. Lalu, apa itu restoratif justice? Jadi restoratif justice adalah pendekatan hukum yang fokusnya bukan cuma pada hukuman, tapi juga memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan korban. Nah, dalam pendekatan ini, pelaku itu diajak untuk bertanggung jawab dan memahami akibat dari perbuatannya. Korban juga diberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya. Tujuannya adalah supaya korban itu benar-benar pulih, bukan hanya sekedar pelaku dihukum. Selanjutnya, di sini saya ada 3 hal utama yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana definisi dan lingkup KDRT di sistem hukum common law dan civil law. Yang kedua, bagaimana penerapan restoratif justice di kedua sistem hukum itu. Lalu yang ketiga, apakah mekanisme ini efektif melindungi perempuan dan anak dari reviktimisasi atau trauma berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan dua sistem hukum dan menilai apakah restoratif justice bisa menjadi solusi yang adil dan aman bagi para korban KDRT. Di Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Nah, di negara common law seperti Inggris dan Australia menambahkan unsur kontrol koersif, yaitu tekanan atau pengendalian emosional terhadap pasangan. Sementara negara civil law seperti Indonesia dan Prancis lebih menekankan aturan tertulis dan prosedur hukum yang jelas. Nah, dari perbedaan ini itu sudah jelas menunjukkan bahwa common law lebih fleksibel, sedangkan civil law lebih formal dan tekstual. Adapun restoratif justice di common law, negara seperti Inggris dan Kanada dan Selandia Baru sudah lama menerapkan keadilan restoratif. Misalnya di Inggris ada aturan yang memperbolehkan hakim menunda hukuman agar pelaku dan korban bisa mengikuti proses pemulihan dulu. Nah, di Kanada dan Selandia Baru, pendekatan ini dilakukan lewat Family Group Conference, yaitu pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya agar semua pihak bisa mencari solusi dan mengembalikan keseimbangan sosial. Selanjutnya ada restoratif justice di civil law. Nah, dalam sistem civil law seperti Indonesia, pendekatan ini juga mulai diterapkan. Misalnya melalui peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 dan surat edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Nah, tapi untuk kasus KDRT yang berat, restoratif justice justru tidak boleh diterapkan karena bisa beresiko membuat korban kembali trauma atau ditekan keluarga. Nah, jadi pendekatan ini lebih cocok untuk kasus yang ringan dan tetap harus menjamin keamanan serta persetujuan dari para korban. Selanjutnya, perlindungan perempuan dan anak. Dalam kasus KDRT, perempuan lebih sering berada di posisi yang lemah. Mereka juga kadang tidak berani melapor karena takut atau mungkin diancam atau mungkin oleh keluarganya ataupun tergantung pada pelaku. Nah, anak-anak juga sering jadi korban secara tidak langsung.
Mereka bisa trauma hanya karena menyaksikan kekerasan. Nah, karena itu, restoratif justice harus benar-benar berpihak pada korban. Korban harus didampingi secara psikologis dan tidak boleh dipaksa untuk memaafkan pelaku. Selain itu, anak-anak yang terlibat perlu mendapatkan rehabilitasi atau konseling supaya tidak tumbuh dengan luka batin. Jadi dapat disimpulkan, KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia serius yang menuntut perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak. Nah, restoratif justice juga bisa menjadi pendekatan pelengkap, bukan pengganti sistem peradilan pidana. Sistem common law lebih fleksibel dalam penerapan restoratif justice, sementara civil law itu lebih berhati-hati dan berbasis aturan tertulis. Nah, keberhasilan restoratif justice itu tergantung pada pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, pengawasan profesional oleh aparat penegak hukum, dan yang ketiga yaitu kesetaraan gender dan keamanan korban. Jadi penerapan restoratif justice itu harus menjamin bahwa keadilan benar-benar memulihkan korban, memperbaiki relasi sosial, dan mencegah kekerasan terulang kembali. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perlindungan hukum bagi perempuan, studi perbandingan restoratif justice dalam sistem common law dan civil law. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang baru bagi para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.